teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai etnofarmasi dan fitoterapi untuk penyakit tukak lambung. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sih itu lambung? Lambung adalah sebuah organ yang bentuknya menyerupai kantong besar yang letaknya di bagian rongga perut sebelah kiri, di bawah sekat rongga badan yang memiliki fungsi untuk menyimpan makanan sementara. Lambung sendiri memiliki bentuk mirip dengan kantong yang dilapisi dengan dinding yang tebal. Ukurannya kurang lebih besar kepalan tangan orang dewasa dan memiliki warna merah muda. Dinding lambung mengembang dan mengempis. Jika terisi makanan akan mengembang dan jika kosong akan mengempis. Selanjutnya, bagaimana sih fisiologi dari lambung itu sendiri? Lambung memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai fungsi motorik, yaitu menampung dan menyimpan makanan dari esofagus melalui orifisium kardiak, dan bekerja sebagai penimbung sementara, pemecah makanan menjadi partikel-partikel kecil serta tercampur dengan getah bening yang mengelilingi lambung melalui kontraksi otot. Nah, setelah mengetahui tentang lambung, mari kita bahas mengenai penyakit tukak lambung. Penyakit tukak lambung adalah luka pada lapisan mukosa atau lapisan epitel, dan terjadi iritasi mukosa dengan kedalaman sampai ke submukosa diikuti proses inflamasi. Umumnya terjadi pada bulbus duodenum dan curvatura minor. Dapat juga mengenai esofagus sampai usus halus. Terdapat dua hal penting yang mempengaruhi penyakit tukak lambung ini. Yang pertama adalah faktor agresif, yakni asam lambung yang disekresi oleh sel pariental dan pepsin yang diproduksi oleh sel simogen serta difusi kembali ke ion hidrogen. Faktor yang kedua adalah faktor defensif, yakni pembentukan dan sekresi mukus, sekresi bikarbonat, aliran darah mukosa, dan regenerasi epitel. Selain itu, stres, jenis kelamin, alkohol, dan infeksi Helicobacter pylori juga dapat menyebabkan tukak lambung. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai patofisiologi dari penyakit tukak lambung ini. Ada dua penyebab utama ulkus atau tukak. Yang pertama, penurunan produksi mukus sebagai penyebab ulkus. Kebanyakan ulkus terjadi jika sel-sel mukosa usus tidak menghasilkan produksi mukus yang kuat sebagai perlindungan terhadap asam lambung. Yang kedua, kelebihan asam sebagai penyebab ulkus. Pembentukan asam di lambung penting untuk mengaktifkan enzim pencernaan lambung. Asam hidroklorida atau HCl dihasilkan oleh sel-sel parietal sebagai respon terhadap makanan tertentu, obat, dan hormon. Selanjutnya, mari kita bahas apa yang menjadi faktor penyebab dari tukak lambung. Menurut Irianto tahun 2015, terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan penyakit tukak lambung ini. Yang pertama adalah kopi, yang kedua teh, yang ketiga makanan pedas, yang keempat stres, yang kelima alkohol, dan yang keenam adalah perokok. Apa saja sih yang menjadi ciri-ciri dari tukak lambung? Yang pertama adalah nyeri perut, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga hilang nafsu makan, yang keempat diare, dan yang terakhir adalah perut kembung. Setelah mengetahui ciri-ciri dan juga hal-hal yang bisa menyebabkan tukak lambung, apa saja sih yang menjadi gejala dari tukak lambung ini? Tanda-tanda dan gejala tukak lambung sebagai berikut. Yang pertama, mengalami penyerian pada bagian lambung. Yang kedua, pusar terasa nyeri. Yang ketiga, nafsu makan hilang. Yang keempat, merasa mual. Yang kelima, pencernaan mengalami gangguan. Yang keenam, ulu hati merasakan rasa nyeri. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tanaman yang berkhasiat untuk mengobati tukak lambung, yakni kunyit. Minyak atsiri yang terkandung dalam kunyit berkhasiat untuk mengatur keluarnya asam lambung agar tidak berlebihan dan mengurangi pekerjaan usus yang terlalu berat dalam pencernaan zat-zat makanan. Minyak atsiri berperan untuk mengontrol asam lambung agar tidak berlebihan dan tidak kekurangan, akan menyebabkan isi lambung tidak terlalu asam. Sehingga apabila isi lambung tersebut masuk ke dalam duodenum untuk menurunkan keasaman sine, maka akan semakin cepat dalam mengubahnya ke keadaan pH yang sesuai untuk diteruskan ke proses absorpsi usus halus. Kandungan kimia yang penting dari rimpang kunyit adalah kurkumin, minyak atsiri, resin, desmetoxikurkumin, oleoresin, dan bidesmetoxikurkumin 548 damar, gom, lemak, protein,
kalsium, fosfor, dan zat besi. Mekanisme kerja dari kunyit dapat memproteksi mukosa lambung dengan meningkatkan sekresi mukus dan mempunyai efek vasodilator, sehingga kunyit dapat meningkatkan pertahanan mukosa lambung. Adapun zat aktif di dalam kunyit yang diduga mempunyai aktivitas analgesik adalah kurkuminoid dan minyak atsiri.